Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan Aisyah Sumatera Selatan beserta jajarannya. Yang saya hormati jajaran OPD se-Sumatera Selatan, Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang, Rektor Institut Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah, dan Ketua Stikes Aisyah Palembang beserta jajarannya. Yang saya hormati Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya, Ketua Pimpinan Daerah Aisyah, Ketua Pimpinan Cabang Aisyah se-Sumatera Selatan dan sekota Palembang, baik yang hadir secara offline maupun secara online, para sesepuh senior pimpinan wilayah Muhammadiyah dan Aisyah se-Sumatera Selatan, pimpinan amal usaha Muhammadiyah dan Aisyah, serta Urtum Muhammadiyah tingkat wilayah se-Sumatera Selatan, dan juga tentunya segenap tamu kehormatan yang hadir pada siang hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa berkumpul di sini tanpa kekurangan suatu apapun untuk memperingati Milad ke-107 Aisyah. Milad Aisyah dengan semarak dirayakan di berbagai tempat. Demikian juga hari ini dilaksanakan oleh pimpinan wilayah Aisyah Sumatera Selatan yang secara offline bertempat di Aula Fakih Usman, lantai 7 Universitas Muhammadiyah Palembang. 107 tahun usia Aisyah menggambarkan perjalanan panjang sebuah organisasi, terkhusus Aisyah sebagai gerbong perjuangan kaum perempuan Muhammadiyah. Secara historis, gerakan dakwah sosial kemanusiaan Aisyah dapat dirunut sejak didirikan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan beserta istrinya, Nyai Walidah Dahlan pada tahun 1917. Berdirinya Aisyah pada saat itu tidak hanya menggerakkan para perempuan untuk meraih pendidikan dan menunjukkan kompetensinya di ranah publik, tetapi juga merespon berbagai problem-problem sosial kemanusiaan di masyarakat seperti masalah kemiskinan, keterbelakangan, kesehatan, pendidikan, bahkan juga melawan penjajahan. Gerak dakwah Aisyah ini kemudian berkembang luas dan tumbuh di berbagai pelosok negeri, termasuk di Sumatera Selatan pada tahun 1938. Aisyah di Sumatera Selatan berdiri bersamaan dengan berdirinya Muhammadiyah Sumatera Selatan yang hingga kini telah berkembang. Terdapat 17 pimpinan daerah Aisyah yang tersebar di 17 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Juga 111 pimpinan cabang Aisyah dan 329 pimpinan ranting Aisyah. Kehadiran Muhammadiyah Aisyah di suatu lokasi bukanlah kehadiran yang tanpa makna, tetapi kehadiran yang menggerakkan dan mencerahkan. Sebagaimana juga yang kita lihat dari kehadiran Aisyah di Sumatera Selatan ini, yang telah berhasil menunjukkan jati dirinya sebagai gerakan perempuan Islam berkemajuan dengan mendirikan berbagai amal usaha. Tercatat amal usaha tersebut ada di bidang sosial, yakni 8 panti asuhan yang tersebar di beberapa PDA. Kemudian di bidang kesehatan dengan berdirinya 1 klinik Pratama yang sudah terakreditasi paripurna. Di bidang pendidikan, yakni TK ABA dan PAUD sebanyak 243. 3 sekolah dasar Aisyah, 1 SMA Aisyah, 2 SMK, 1 madrasah aliyah Aisyah, 1 madrasah sanawiyah Aisyah, hingga sekolah tinggi kesehatan atau Stikes Aisyah Palembang milik pimpinan wilayah Aisyah Sumatera Selatan yang saat ini sedang proses menuju Universitas Aisyah. Deretan amal usaha ini adalah sebuah prestasi karena tentu didirikan melalui sebuah proses yang tidak mudah. Ini juga menunjukkan implementasi dari Al-Quran Surah An-Nahl ayat 97 yang memuat nilai-nilai dasar
bahwa Islam memberi ruang dan kesempatan setara kepada laki-laki dan perempuan yang beriman dan beramal salih untuk meraih kehidupan yang baik dan balasan ganjaran yang terbaik. Ayat tersebut mendorong para perempuan Aisyah untuk meraih ilmu pengetahuan dan teknologi, berkiprah di ruang publik, mengaktualisasikan segenap potensi fikir, zikir, dan amal, mengukir peradaban di seluruh aspek kehidupan, untuk mewujudkan masyarakat dan bangsa yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat. Di milad 107 tahun Aisyah ini, marilah kita syukuri prestasi ini, sekaligus juga kita harus melakukan refleksi. Refleksi untuk semakin memperkuat gerak dakwah Aisyah Sumatera Selatan dan membawa kemanfaatan yang lebih luas lagi. Dengan berpegangan pada keputusan Muktamar ke-48 Aisyah di Surakarta pada tahun 2022, Aisyah Sumatera Selatan dapat menggerakkan kebesaran, potensi, dan kekuatannya secara lebih optimal sehingga dapat berkontribusi dalam memecahkan berbagai permasalahan-permasalahan kemanusiaan ataupun kehidupan bangsa. Hal ini sejalan dengan tema milad ke-107 tahun Aisyah, yakni memperkokoh dan memperluas dakwah kemanusiaan semesta. Muktamar 48 Aisyah telah mengidentifikasi berbagai tantangan dan merumuskan isu strategis yang menjadi komitmen Aisyah dalam menggerakkan dakwahnya ke depan, di antaranya adalah isu kemanusiaan universal. Sebagai bagian dari warga dunia, perempuan dan gerakan-gerakan perempuan dari berbagai latar belakang penting berkomitmen mengambil peran dalam usaha-usaha penguatan nilai-nilai dan praksis kemanusiaan universal sebagai upaya mewujudkan Islam rahmatan lil alamin. Teologi Al-Ma'un dan Al-Asr yang diajarkan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam memberantas kemiskinan, kebodohan, dan kejumudan, serta beramal salih dan berdakwah menjadi doktrin bahwa ajaran Islam tidak hanya teks yang dihafalkan, tetapi sebagai ajaran yang difahami dan dipraktekkan. Dalam memasuki abad kedua, gerak dakwah Aisyah tentunya harus memiliki gagasan dan pendekatan yang sangat berbeda. Karena dakwah bukan lagi hal yang menakutkan, namun justru merekatkan perbedaan dan menyamakan langkah dengan kolaborasi dan komunikasi. Kekuatan dakwah inilah yang menjadi spirit bagi para penggerak Aisyah di berbagai level pimpinan, karena kesatuan dan kebersamaan akan menjadi pendorong kemajuan. Akhirnya, atas nama pimpinan pusat Aisyah, saya menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas segala kiprah dan pengkhidmatan tak kenal lelah dari seluruh anggota, kader, dan pimpinan di segenap lingkungan di tanah air maupun mancanegara, khususnya di Sumatera Selatan ini. Tanpa perjuangan ikhlas seluruh anggota dan penggerak yang berkhidmat sepenuh jiwa raga itu, maka Aisyah tidak akan menjadi organisasi perempuan Islam berkemajuan yang terbesar seperti sekarang ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan berkah, rahmat, ridho, dan anugerahnya bagi Muhammadiyah dan Aisyah, kaum muslimin, bangsa Indonesia, dan seluruh umat manusia di muka bumi yang senantiasa beriman kepadanya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.